Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang studi Islam di negara Timur Tengah. Berikut topik pembahasan yang akan kami bahas di presentasi hari ini. Topik pembahasan yang pertama yaitu sejarah pertumbuhan ilmu-ilmu keislaman di Timur Tengah. Yang pertama yaitu Kairo, Mesir. Kota Kairo dibangun pada tanggal 17 Sya'ban 358 Hijriah atau 969 Masehi oleh panglima perang dari dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah. Bentuk kota ini hampir mirip dengan segi empat. Di sekelilingnya dibangun pagar tembok besar dan tinggi. Ali Sikili mendirikan Masjid Al-Azhar. Masjid ini berkembang menjadi universitas yang besar yang sampai sekarang masih berdiri megah. Di universitas ini banyak menelurkan orang-orang hebat. Kemudian yang kedua yaitu Istanbul, Turki. Sebagai ibu kota, disinilah tempat berkembangnya kebudayaan Turki yang merupakan perpaduan dari berbagai macam budaya. Bangsa Turki banyak mengambil kebudayaan dari berbagai ajaran etika dan politik dari bangsa Persia. Turki meniru dalam hal bertata krama dan sopan santun. Kemudian berkembangnya ibu kota Istanbul dapat dilihat dalam bidang arsitekturnya, seperti banyak masjid-masjid yang telah dibangun di sana sebagai bukti kemajuannya. Di samping berdirinya masjid, para sultan juga mendirikan istana-istana dan villa-villa megah, sekolah, asrama, rumah sakit, panti asuhan, penginapan, pemandian umum, bahkan pusat-pusat tarekat. Dan selanjutnya yaitu Baghdad. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah yang kedua yaitu Al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Di samping itu, banyak pula didirikan akademi, sekolah tinggi, dan sekolah biasa yang memenuhi kota tersebut. Dua di antaranya yang terpenting adalah perguruan Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam al-Mulk, Wazir Sultan Saljuk pada abad kelima, dan perguruan Muntansiritah yang didirikan pada abad kedua oleh Khalifah Al-Muntasir Billah. Topik yang kedua yaitu Islam dan wacana pembaharu. Yang pertama yaitu pengertian pembaruan dalam Islam. Pembaruan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan Islam pengetahuan dan teknologi modern. Dengan demikian, pembaruan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambahi teks Al-Quran maupun hadis, melainkan hanya menyesuaikan paham atas keduanya. Kemudian yang kedua, landasan pembaharuan dalam Islam. Terdapat 3 landasan pembaruan dalam Islam. Yang pertama yaitu landasan teologis. Menurut Ahmad Zainuri bahwa landasan teologis itu terformulasikan dalam 2 bentuk keyakinan, yaitu keyakinan bahwa Islam adalah agama universal dan keyakinan bahwa Islam adalah agama terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala atau finalitas fungsi kenabian Muhammad SAW sebagai seorang rasul Allah. Yang kedua yaitu landasan normatif. Landasan normatif yang dimaksud dalam kajian ini adalah landasan yang diperoleh dari teks-teks nas, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang ketiga yaitu landasan historis. Ide pembaruan Islam yang berlandaskan teologis dan normatif yang telah dibacakan tadi secara historis menunjukkan relevansi dengan kedua landasan tersebut. Oleh karenanya, gerakan tajdid atau pembaruan Islam memiliki akar historis yang kuat sebagai pijakan bagi kontinuitas gerakan pembaruan Islam kini dan yang akan datang. Dan yang ketiga yaitu tipologi pembaruan dalam Islam. Ada 3 tipologi pembaruan dalam Islam. Yang pertama yaitu fundamentalisme, yang kedua modernisme, dan yang ketiga tradisionalisme. Kemudian yang terakhir yaitu tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Tokoh-tokohnya diantaranya yaitu yang pertama Ibnu Taimiyah, yang kedua Rashid Ridho, yang ketiga Muhammad bin Abdul Al-Wahhab, yang keempat Muhammad Iqbal, yang kelima Mustafa Kemal Atatürk, yang keenam Sayyid Amir Ali, yang ketujuh Jamaluddin Al-Afghani, kedelapan Hasan Al-Banna, kesembilan Muhammad Abduh, dan yang terakhir Sayyid Qutb.
Selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan postmodernisme dan neomodernisme Islam. Untuk yang pertama kita bahas postmodernisme Islam terlebih dahulu. Postmodernisme Islam merupakan peralihan menuju identitas Islam yang sejati yang bertentangan dengan identitas Barat. Kenapa sih bertentangan dengan Barat? Karena para pencetusnya sudah melihat dan menganalisa bagaimana segala sektor di kehidupan kita selalu mendapat campur tangan dari bangsa Barat, termasuk agama Islam. Maka dari itu mereka ingin identitas agama Islam menjadi murni kembali tanpa campur tangan siapapun. Nah, fungsi dari postmodernisme Islam adalah sebagai alat kritik terhadap modernitas yang dilatar belakangi oleh pengalaman kolonialisme yang terjadi di sebagian besar dunia Islam. Dan ada 4 tokoh yang terpenting yang mencetuskan postmodernisme Islam di Indonesia. Yang pertama ada Fazlur Rahman, yang kedua ada Nurcholish Madjid, yang ketiga ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau kita mengenal beliau dengan sebutan Gus Dur, dan yang terakhir ada Budi Munawar Rahman. Selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan neomodernisme Islam. Neomodernisme Islam diartikan dengan paham modernisme baru. Nah, perbedaan neomodernisme dan postmodernisme Islam yaitu, jika postmodernisme sangat anti dengan dunia barat, neomodernisme ini lebih terbuka terhadap bangsa barat. Neomodernisme Islam merupakan sebuah gerakan pencerahan atas pencerahan karena faham ini sangat gigih dalam melakukan kritikan dan gugatan terhadap modernisme yang sangat mendewasakan rasio dalam ilmu pengetahuan yang diyakini akan membawa dan mengarahkan manusia memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Tujuan dari neomodernisme Islam yaitu digunakan untuk memberi identitas baru pada kecenderungan pemikiran Islam yang muncul sejak beberapa dekade terakhir sebagai sintesis antara pola pemikiran tradisionalisme dan modernisme. Ada satu faktor yang sangat kuat dalam proses pembentukan neomodernisme Islam, yaitu hilangnya perasaan inferiority kompleks di kalangan umat Islam terhadap bangsa Barat. Dan ada 2 tokoh neomodernisme Islam di Indonesia yang paling memberikan pengaruh. Yang pertama, Nurcholish Madjid, dan yang kedua ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kemudian kita masuk pada topik pembahasan Islam liberal. Kita sudah mengetahui bahwa arti dari liberal yaitu bebas. Islam liberal merupakan sebuah paham penafsiran tentang ajaran Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai liberalisme. Penafsiran tentang Islam baru yang modern, bebas, plural, dan ilmiah. Ada 6 ciri Islam liberal. Yang pertama, membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam. Yang kedua, mengutamakan semangat religio etik. Yang ketiga, mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka, dan plural. Yang keempat, memihak pada minoritas dan tertindas. Yang kelima, meyakini kebebasan beragama. Dan yang terakhir, memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik. Prinsip dan tokoh Islam liberal di Indonesia. Yang pertama, prinsipnya yaitu menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial politik yang menindas. Selanjutnya, ada 4 tokoh Islam liberal di Indonesia. Yang pertama, Ulil Absor, yang kedua, Zuhairi Musrawi, yang ketiga ada Denny, dan yang keempat ada Abdul Moqsid Ghazali. Dan perlu kita ketahui bahwa di Indonesia itu ada yang namanya JIL atau Jaringan Islam Liberal. Masa depan Islam liberal tidak akan berhasil secara total, karena meskipun bisa menguasai wacana di tingkat elit, tetapi ia tidak akan pernah bisa menghabisi inisiatif lokal dan otoritas informal dari para pemimpin agama lokal yang sangat berkehendak atau memiliki keinginan kuat untuk mempromosikan syariat dalam praktik-praktik kehidupan komunitas Islam setempat. Islam kultural dan Islam struktural. Islam kultural adalah Islam sebagai ajaran agama yang disesuaikan ke dalam kebudayaan masing-masing sehingga identitas kebudayaan tersebut akan tetap hidup dan tidak ada lagi pemurnian Islam atau penyamarataan dengan praktik keagamaan di Timur Tengah. Menurut Gus Dur, Islam kultural merupakan jembatan yang menghubungkan agama yaitu Islam dengan kebudayaan. Proses peleburan dakwah Islam kultural langsung terjadi di masyarakat.
Kemudian Islam struktural adalah gerakan yang menghendaki revitalisasi atau menghidupkan kembali nilai-nilai Islam dalam kehidupan dunia. Islam struktural adalah dakwah secara serius dan intensif mengupayakan Islam menjadi bentuk dan mempengaruhi dasar negara. Seringkali mengambil bentuk dan masuk ke dalam kekuasaan, terlibat dalam proses eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Secara praktik, Islam struktural bisa dilihat pada zona-zona pemerintah atau politik. Syiah dan Sunni. Syiah merupakan sebuah aliran yang muncul dikarenakan politik yang berkembang menjadi aliran teologi dalam Islam. Syiah berpendapat bahwa yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah adalah keluarga sedarah yang dekat dengan beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan harus dilanjutkan oleh anaknya Hasan dan Husain serta keturunan-keturunannya. Sunni bisa juga disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kelompok yang berpegang teguh pada ajaran Islam pada masa awal Islam disebarkan, yaitu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat masih hidup. Muslim Sunni berpandangan bersama dengan sebagian besar sahabat Nabi bahwa pemimpin baru harus dipilih dari kalangan mereka yang mampu memimpin. Saat itu jatuhlah pilihan mereka pada sahabat dekat Nabi Muhammad SAW yang juga sekaligus penasihatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq alaihissalam. Di negara Iran, mayoritas penduduknya 91% Syiah dan 7,8% Sunni. Kemudian, di negara Arab Saudi, mayoritas penduduknya adalah Sunni dengan 85% dan Syiah 15%. Konflik Syiah dan Sunni di Timur Tengah. Pada tahun 1960-an, Arab Saudi membuat kesal Iran yang sedang memodernisasi diri. Raja Iran mencoba berkomunikasi ke Raja Saudi dan berkata, "Hai saudaraku, modernisasilah. Biarkan negaramu membuka diri, biarkan wanita pakai rok mini, dan buka tempat disko. Jadilah modern." Kemudian Raja Saudi berkata, "Kamu bukanlah Syekh Prancis, kamu di Iran. Populasimu 90% Muslim. Mohon jangan lupakan itu." Pada tahun 1979, Iran mengalami revolusi yang menyingkirkan Syekh yang didukung oleh Amerika Serikat dan membentuk Republik Islam yang dipimpin oleh pemimpin keagamaan yaitu Ayatullah Khomeini. Pada tahun 1980-an, Ayatullah menyerukan komentar-komentar yang menghasut setelah mengatakan bahwa Saudi adalah sekumpulan orang bid'ah. Hubungan diplomatik kedua negara terhenti. Kemudian pada tahun 2007, kedua negara mulai bersahabat karena Presiden Iran mengunjungi Saudi.